Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat MQ Travel, kembali lagi dengan tayangan khusus wisata hikmah MQ Travel. Selain program umroh dan haji yang sudah kami jalankan selama bertahun-tahun, MQ Travel juga mempunyai program traveling lainnya. Traveling ke mancanegara yang kami namai dengan wisata hikmah. Sok, ayo bergabung dengan kami. Selama ini program yang sudah kami share ke masyarakat, berbagai negara sudah menjadi destinasinya. Antara lain adalah Masjidil Aqsa. Perjalanan ke Masjidil Aqsa ini luar biasa menarik dan sangat diminati oleh banyak sahabat MQ. Mengapa? Karena hadisnya jelas. Salah satu masjid atau salah satu tempat yang dikunjungi setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah Masjidil Aqsa. Di tengah konflik yang ada di jalur Gaza, alhamdulillah perjalanan ke Masjidil Aqsa ini selama kami mengadakannya selalu dalam keadaan yang kondusif untuk para turis. Nah, program Masjidil Aqsa ini kami kemas dengan perjalanan 3 negara. Kami namai dengan program Jelajah Negeri Para Nabi, karena selain ke Masjidil Aqsa juga akan mengunjungi negara lain seperti Mesir dan Jordan. Mesir luar biasa kisah sejarahnya, mulai dari adanya Fir'aun yang jasadnya sekarang masih ada, yaitu disimpan di museum Egypt, di museum Mesir, dan itu sesuai dengan Al-Quran yang Allah pernah firmankan bahwa jasad Fir'aun tidak akan rusak karena kita harus mengambil pelajaran darinya. Kemudian ada piramid di Mesir juga, dan Al-Azhar Kairo, salah satu universitas yang di dunia terkenal melahirkan banyak ilmuwan muslim. Dari Mesir kemudian kita akan masuk ke Palestina, wilayah Israel, tapi perbatasannya itu adalah Israel. Di Palestina inilah kita akan mengunjungi Masjidil Aqsa yang begitu luas, 14 hektar luasnya. Selain Masjidil Aqsa sendiri, kita juga akan melihat bagaimana tempat Nabi Musa. Dulu beliau berdakwah dan ada makom Nabi Musa di sekitar Jericho, kemudian bisa ke Bethlehem dan lain-lain. Luar biasa menarik. Terakhir kita akan ke Jordan. Di Jordan ini apa yang menarik? Kita bisa melihat Gua Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi yang jelas ada di surat Al-Kahfi bagian akhir. Jangan pernah dilewatkan sahabat. Kalau Allah berikan usia dalam keadaan sehat saat ini, Allah berikan rezeki, jadikan Masjidil Aqsa sebagai destinasi pertama sebelum kita keliling dunia. Sobat sekalian, ini adalah jalur air, dulunya adalah jalur air ya, di mana suku Nabatain mereka membuat bendungan di bawah, air yang dari atas, dari sumber mata air Nabi Musa itu dialirkan ke sini. Mereka jadikan air ini seperti emas, karena dengan membendung air, punya air, orang banyak yang membeli airnya, sehingga mereka suku Nabatain saat itu menjadi orang-orang yang kaya karena memiliki sumber air. Airnya datang dari mana? Dari air hujan. Jadi mereka kaya, datang air hujannya dari Allah, tapi mereka jual menjadi uang. Ini masih jalur untuk menuju ke gedung ataupun bangunan Petra yang terdepan. Masih kurang lebih 1 kilo lagi ke depan. Maroko dan Spanyol tidak kalah menariknya. Negara ini salah satu yang harus menjadi destinasi. 2 trip sekalian dalam waktu 12 hari, kami akan mengajak sahabat untuk mengunjungi bagaimana Maroko itu yang salah satunya adalah gurun Sahara, gurun terluas di jagat raya yang Allah ciptakan. Gurun ini penuh dengan golden sand atau pasir keemasan. Nah, di Sahara ini kita akan lihat bagaimana Islam menyebar melalui suku Berber. Masya Allah. Kebayang bagaimana Rasulullah di zaman dulu mengendarai untanya dan para sahabat untuk menyiarkan dakwah. Sahabat harus ke sini. Ini adalah salah satu destinasi kami saat ke Maroko nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini matahari terbit. Masya Allah. Hikmah terbesar untuk kita dapatkan adalah hidup sebagaimana matahari, terus berbagi tanpa henti. Dengan matahari banyak tumbuhan yang tumbuh, ya, alam semesta disinari. Masya Allah. Dan kita juga siap untuk berbagi dimanapun kapanpun. Setiap orang akan bahagia apabila memberi. Ada yang lebih bahagia adalah yang memberi. Bekerja untuk memberi, belanja untuk memberi, maka ada kebahagiaan ada di sana. Saya Adeda, MK Travel, Sahara, Maroko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kota Marrakesh, Fes, Casablanca dengan indahnya masjid baru yang dibangun oleh rajanya, tapi persis ada di pesisir Samudra Atlantik, di mana ketika sujud ada bagian wilayahnya yang dibuat dari lantai kaca sehingga kita bisa melihat jauh ke dalam bagaimana keindahan lautan yang Allah ciptakan. Dalam trip ini juga dari Maroko ke Spanyol kita akan mengendarai kapal feri di mana perbatasan dua lautan yang ada di surat Ar-Rahman itu bisa kita lihat kalau cuacanya menguntungkan. Luar biasa. Sampai di Spanyol, maka kita akan melihat bagaimana dulu Islam pernah jaya di masa Dark Age. Saat Eropa berada di masa kegelapan, justru Islam sangat berjaya. Kisahnya Tariq bin Ziyad ada di sini. Nah, tapi sayangnya di sini juga Islam runtuh setelah 800 tahun memimpin. Tapi disitulah pelajarannya. Kenapa Islam bisa runtuh setelah berjaya? Semua peninggalannya masih ada. Semua ceritanya masih ada. Dan ini yang harus kita pelajari bersama, teman. Ini yang harus sahabat-sahabat niatkan untuk traveling ke negara yang penuh manfaat tentang sejarah Islam. Itulah tentang trip Maroko dan Spanyol. Alhamdulillah matahari terbit di Gurun Sahara. Saya sekarang bersama Mas Pram nih, salah satu teman traveling ke Sahara. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teh? Gimana Mas, udah sampai Sahara dengan perjalanan yang alhamdulillah luar biasa. Apa Ya, yang mau disampaikan Mas? Alhamdulillah seperti Adeda bilang bahwasanya kita bisa melihat keindahan salah satunya karena Allah berikan penglihatan kita. Kalau Allah tutup penglihatan kita, mungkin kita tidak bisa melihat keindahan alam ini. Masya Allah, Kita betul. punya penciuman yang bagus, pendengaran yang bagus, penglihatan yang bagus. Semua itu anugerah daripada Allah. Jadi hendaknya tetap kembalikan semua kepada Allah. Kita bisa ada di sini semua karena Allah. Harapannya keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita dan semuanya bisa melihat bumi Allah yang lain seperti kita yang ada di sini. Itu aja. Alhamdulillah. Terus Mas, yang paling dirasa ketika melihat gurun yang begini luasnya gitu apa Mas? Ya Allah, aku mengingatkan kepada baginda Rasul pada saat perjalanan hijrah, bagaimana dahsyatnya beliau bisa sampai ke kota Mekah dengan gurun pasir yang seperti ini. Dan juga pada saat baginda Rasul berniaga sampai ke negeri Sam, sedemikian susahnya, sedemikian medan yang begitu kerasnya, tapi beliau tetap menjadi makhluk yang benar-benar nomor satu. Masya Allah, sallallahu ala Nabi ya. Sallallahu alaihi Nabi. Makasih Mas Pram. Dan inilah teman-teman yang lain yang lagi ngambil foto-foto. Di sana ada Adeda, ada Tendeti. Kus, ibu pengen yang kayak Telis. Pengen yang kayak Telis. Ada juru foto kita. Masya Allah teman. Begini teman-teman suasana di Gurun Sahara. Ada unta yang memang Allah ciptakan untuk bisa tinggal di gurun karena memang hanya unta lah hewan yang bisa beradaptasi di teriknya matahari, di punuknya unta ini ada cadangan air di tengah gurun yang luar biasa. Masya Allah.